Halo Mejen, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak akan kasih tahu beberapa aturan agar ibadah kali ini berjalan lancar dan tetap seru. Pertama, persiapkan diri sebelum ibadah, pastikan Ejen sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Yang kedua, Ejen perlu ingat bahwa sekalipun online, ini adalah ibadah. Jadi selama ibadah, kita tidak sambil makan, tiduran, atau main-main sendiri ya. Kita juga perlu fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, tanyakan pada orang tua jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti selama ibadah ya. Oke, Ejen, kalau Ejen sudah siap, kita akan mulai ibadahnya ya. Kak, udah mulai kita sapa dulu Ejen semua yang ada di rumah. 1, 2, 3. Shalom Ejen. Welcome back to Ejen Online Service. Nah, hari ini sebelum kita beribadah, kita mau ngapain nih, El? Udah ada banyak alat-alat nih, kita mau ngapain sih? Eksperimen. Kita mau eksperimen. Alat dan bahan yang dibutuhkan apa aja tuh, El? Lilin Sama piring isinya air. Ini kita pakai pewarna makanan warna biru ya. Sama gelas sama korek api. Nah, gitu. Atau kalau gak ada korek api di rumah, lilinnya bisa dinyalain pakai kompor. Oke, betul. Nah, caranya gampang. Nih, kakak ajarin ya, Ejen semua juga. Jadi tugas kita adalah memasukkan air yang ada di piring ini ke dalam gelas. Kira-kira mungkin nggak, El? Gak bisa lah. Coba ya, kita coba ya. Gak bisa lah. Gimana caranya masukin air ini ke dalam gelas ini tanpa dituang ya? Nah, coba sekarang kalau kita nyalakan lilinnya. Nah, Ejen semua kalau mau coba boleh, tapi minta tolong sama papi mami ya, nyalain lilinnya ya. Nah, biar tinggi kita tumpuk 2. Kita taruh di tengah seperti ini. Terus yang tadinya nggak bisa airnya masuk ke dalam gelas ini, apa yang akan terjadi? Coba kita lihat. Wah, tuh airnya masuk sampai hampir habis tuh. Wow, bisa gitu ya? Iya dong. Nah, jadi Ejen semua, eksperimen ini menggambarkan, gelas ini menggambarkan hidup kita. Kita itu tanpa Tuhan nggak bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya mustahil. Tapi lilin tadi itu menggambarkan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita menempatkan Tuhan di dalam diri kita, kita bisa melakukan hal yang tadinya kelihatan mustahil jadi nggak mustahil lagi gitu, El. El, Daryl udah terima rapot ya? Udah. Oh, udah naik kelas dong berarti? Iya. El, tahu nggak? Ada teman-teman Ejen juga loh yang udah lulus SD, udah lulus dari SD mau ke SMP. Daryl tahu nggak siapa aja? Enggak. Ejen semua tahu siapa aja yang sudah lulus? Ini dia mereka. Selamat ya teman-teman buat lulusannya. Selamat kepada Feve, Miska, dan Rafael buat kelulusannya. Nah, sebagai ucapan selamat, Ejen Ministry ingin memberikan kenang-kenangan buat teman-teman kita yang baru lulus, El. Kenang-kenangan bisa diambil di GPIPCW, jam kerja, dan di hari kerja di sekretariat. Nah, El, tadi kan kita udah eksperimen, kita juga udah kasih selamat buat teman-teman kita yang lulus. Sekarang waktunya kita untuk ibadah nih, memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Yuk, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami masih boleh
beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau yang sertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kak, di Alkitab kan disebutkan kalau kita lebih dari pemenang. Maksudnya itu gimana? Jadi maksudnya gini, kalau kuasa Tuhan ada di dalam diri kita, kita itu lebih seperti orang-orang yang menang lomba. Kita bisa menang melawan ketakutan, menang melawan kekhawatiran, menang melawan kesedihan. Bahkan kita dikasih kuasa sama Tuhan untuk menginjak-injak iblis, gitu. Keren banget kan? Iya. Nah, kalau gitu gimana kalau kita nyanyi lebih dari pemenang? Oke? Oke. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, benarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tahu nggak sih kalau kita itu bisa jadi lebih dari pemenang karena kita punya jagoan, Tahu nggak siapa jagoan kita? Tuhan Yesus. Betul. Nah kalau gitu yuk kita mau sama-sama nyanyi Hompilah Hompimpa, Yesus jagoan Kita. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Jagoanku, hompilah hompimpa,
jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan musuh, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, 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 hompilah, hompimlah, Yesus jagoanku. Hompilah, hompimlah, Yesus pujaanku. Wow, 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 hompilah, hompimlah, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, 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 hompilah, hompimlah, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Yeay! Kapan kita mulai ceritanya? Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku.
Yuk, sebelum kita mendengarkan firman, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai kami saat kami memuji nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau yang sertai kami supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bantu kami juga untuk dapat mengerti maksud firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Agent. El berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Dalam cerita minggu lalu, kita diajarkan bahwa di dalam diri kita ada kuasa dan kuasa itu membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, hari ini El akan bercerita dengan judul Kuasa Tuhan Menaklukkan Alam. Pernahkah teman-teman mengikuti lomba dan menang? Bagaimana rasanya? Pasti senang dan bangga kan? Tahukah teman-teman Agent kalau kita ditentukan Tuhan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang? Dalam Roma 8 ayat 3, tetapi dari semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, di Alkitab banyak sekali cerita-cerita tentang orang yang hidup bergantung dan berharap sama Tuhan. Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh memiliki 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Pada waktu itu, bumi dalam keadaan yang rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan yang disebabkan oleh manusia. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi ini telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir." Kemudian dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada Nuh, dibuatnyalah bahtera. Dan Nuh juga diberi kuasa untuk mengumpulkan satu pasang dari semua jenis binatang, sehingga akhirnya air bah datang. Nuh bersama dengan seluruh keluarganya pun selamat. Kemudian yang kedua, kita dapat belajar dari Musa. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Ketika itu Musa harus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan mereka berhadapan dengan laut Teberau yang harus mereka seberangi. Sementara di belakang mereka ada pasukan Mesir yang mengejar dan akan menangkap mereka untuk dibawa kembali ke Mesir untuk dijadikan budak. Di dalam cerita ini, Musa diberi kuasa untuk mengangkat tongkatnya, lalu diarahkan ke laut Teberau, sehingga laut itu terbelah. Bangsa Israel pun dapat melewatinya di tanah yang kering dengan aman. Juga Tuhan memberi kuasa kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya kembali, sehingga tertutuplah laut itu dan para pasukan dari Mesir tenggelam. Yang ketiga, kita belajar dari Tuhan Yesus. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Ketika itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menyeberangi sebuah danau. Dan ketika sedang berlayar, Tuhan Yesus tertidur. Tiba-tiba datanglah angin ribut sehingga air masuk ke dalam kapal dan mereka dalam bahaya. Kemudian murid-murid membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, guru, kita binasa." Kemudian Tuhan pun bangun dan menghardik angin yang mengamuk itu. Lalu angin ribut itu pun reda, danau itu pun menjadi teduh. El juga akan bercerita tentang kejadian di tahun 1994. Ada satu SMU Kristen yang sedang melakukan acara retreat.
Lalu di acara retreat itu ada acara hiking. Pas mereka lagi hiking dan mau pulang ke tempat retreat, tiba-tiba ada hujan deras sekali. Lalu akhirnya mereka pun mencari tempat berteduh. Mereka menemukan tempat berteduh, yaitu rumah tak berpenghuni. Lalu akhirnya mereka pun masuk. Lalu akhirnya mereka berdoa di sana. Waktu itu mereka sedang berdoa. Mereka juga menyanyikan banyak lagu. Salah satu lagunya adalah dalam nama Yesus ada kemenangan. Setelah mereka menyanyikan 3 kali dari lagu itu, akhirnya mereka mengganti lirik dari lagu itu, yaitu dalam nama Yesus, hujan dihentikan. Lalu akhirnya secara perlahan hujan itu pun berhenti. Dan akhirnya pun mereka bisa ke tempat awal retreat dengan selamat. Jadi teman-teman, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan kuasa yang diberikan kepada Nuh dan Musa adalah dari Allah yang sama, yang memberikan kita kuasa untuk menjadi pemenang dalam melewati kesulitan dan melawan tipu daya iblis. Demikian cerita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah melancarkan ceritanya, dan juga terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan kami kuasa, dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati dan juga melindungi semua teman-teman agent di rumah dan juga dimanapun mereka berada. Amin. Agent online service hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.